berat nangis, itu diganggu setan. Bisa jadi. Karena memang ada satu setan namanya di dalam tabel nama setan Ummu Sibyan, yang kerjanya cuma ganggu kanak-kanak. Maka disunnahkan ketika seseorang bayi lahir itu diazanin kuping kanan, dikamat kuping kiri. Kemudian baca kulhu 3 kali supaya dia tetap tauhid sampai mati. Kemudian baca inna anzalna 3 kali lah supaya dia tidak menjadi penzina di dalam hidupnya. Kemudian baca doa Ummu Sibyan supaya jangan diganggu. Tapi itu tidak pasti. Karena tubuh kita ini sebenarnya dokter bagi kita. Demikian juga bayi. Nangis ia itu adalah sinyal karena ada yang ia butuhkan tidak kesampaian. Lalu kita kadang-kadang sakit perut berat, inyut, temuku dan sebagainya. Kalau saya tipis sekali di bidang itu. Banyak kita salah kaprah. Seperti orang step, nggak boleh bawa ke dokter, akhirnya mati. Itu yang terjadi. Orang epilepsi, obatnya katanya dilangkah-langkahi dan disepak-sepak. Yang itu kejadian biasa, salah itu. Itu bukan tabel kita. Nah, jadi walau dengan doa bisa tak perlu obat, bisa. Tapi buang pikiran tadi, ini ABCD, nyesang kameramput atau mupok berusaha. Nah, gitu. Kalau Aceh Utara, kampung Tengku Aceh Timur, ambil roh masih sampai sekarang. Ambil roh sampai sekarang masih. Itu teman kita Azwar. Beliau baik. Tapi orang kampung beliau setelah meninggal beliau telepon saya, datang saya. Saya pikir ada acara apa? Kata Tengku di rumahnya, nyo Tengku rencana hari ini mau acara ambil roh. Ada anggota dewan itu si Panjang bersama kita waktu itu. Jadi saya keceplosan, hebat kali Tengku udah bisa ambil roh. Rupanya pucat beliau, malu. Bukan begitu, Tengku udah biasa begitu. Salah itu bahasa saya bilang. Yang ambil roh Israel. Kita juga diambil roh. Jadi saya lihatlah cara pengambilan roh itu dibuat bajunya begini, bulat, diikat ekor baju itu kaos. Udah, kemudian dibaca-bacain, nggak dengar saya bunyinya. Terus ditutup. Bungkus bawa pulang kampung. Itu udah apa ya? Konspirasi. Buddha sama Hindu lengkap gitu. Bukan Hindu dok itu, konspirasi itu. Kalau sama lihat itu yang jelek. Allah